Mengenalkan saya Fitri Setio dengan PNR 97. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel untuk luas bela negara di 181 dengan dosen pengampu Pak Gusti Haji Putra. Untuk judul artikel saya yaitu implementasi nilai-nilai bela negara dalam bidang informatika di era digital. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bela negara merupakan konsep fundamental dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas suatu bangsa. Pendidikan bela negara memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran nasionalisme dalam siswa. Dalam kutipan Wijaya 2023, pendidikan bela negara dirancang untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme mahasiswa Indonesia melalui pemahaman nilai-nilai kebangsaan nilai. Jadi tujuan dari membuat mata kuliah bela negara yaitu untuk mahasiswa memahami nilai-nilai bela negara, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme untuk mahasiswa. Untuk artikel ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai bela negara dapat diintegrasikan dalam praktik dan pendidikan informatika, menciptakan ekosistem pertahanan digital yang kuat dan berkelanjutan. Dengan fokus pada implementasi praktis artikel ini menganalisis peran informatika dalam memperkuat keamanan nasional di era digital dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan sumber daya manusia informatika yang memiliki kesadaran negara. Untuk konsep bela negara sendiri, bela negara mencakup nilai tanah air, cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan loyalitas terhadap Pancasila. Untuk etika penggunaan teknologi, perlindungan data, keamanan nasional, keamanan sistem informasi, peran pendidikan informatika dalam bela negara. Pendidikan tinggi berfungsi untuk membentuk 1. Kompetensi teknis, 2. Kesadaran tanggung jawab nasional, 3. Kurikulum informatika perlu mengintegrasikan literasi digital, etika profesi informatika, negara, keamanan siber sebagai bagian dari bela negara. Untuk keamanan siber sebagai bela negara modern, keamanan siber nasional memerlukan penanganan berlapis yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang pertama yaitu mengembangkan infrastruktur digital yang resilient, sistem informasi, pemerintah, perbankan, energi, kesehatan, dan sektor kritis lainnya harus dibangun dengan standar keamanan nasional tingkat tinggi untuk mencegah sabotase dari serangan cyber yang sudah terjadi beberapa kali belakangan. Yang kedua, melindungi data dan privasi nasional. Data warga negara dan aset digital nasional merupakan aset strategis yang harus dilindungi dari ancaman eksternal.
Seperti yang kita tahu beberapa bulan kebelakangan banyak data yang bocor. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi dan merespon ancaman siber. Tim keamanan siber nasional memerlukan talenta terbaik untuk memonitor, mengidentifikasi dan merespon ancaman siber secara real-time dan efektivitas tinggi. Yang keempat, mengembangkan ekosistem keamanan siber nasional. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri teknologi yang diperlukan untuk membangun membangun ekosistem yang sustainable dan inklusif. Untuk peran informatika dalam membangun keamanan nasional jangka panjang. Untuk strateginya yaitu penguatan kurikulum berbasis keamanan siber, riset dan inovasi teknologi keamanan nasional, kolaborasi universitas, industri, dan pemerintah, pengembangan talenta informasi yang berkelanjutan. Adapun eh, adapun 5 poin untuk jangka panjangnya, strategi jangka panjangnya yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum informatika harus mencakup keamanan informasi, etika profesional dalam era digital, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu keamanan nasional yang kontemporer. Yang kedua, penelitian dan inovasi dalam keamanan siber, universitas dan institusi. Penelitian harus fokus pada pengembangan teknologi keamanan yang inovatif dan relevan dengan konteks Indonesia. Ini mencakup penelitian tentang deteksi bencana cyber maupun sabotase, pengembangan standar keamanan nasional yang adaptif dan adaptasi teknologi global ke Indonesia. Ketiga, kemitraan strategis dengan sektor industri pemerintah. Kolaborasi antar akademisi, industri teknologi, dan lembaga keamanan nasional akan mempercepat pengembangan kapabilitas keamanan siber nasional secara signifikan. Yang keempat, pengembangan profesional berkelanjutan. Profesional informatika perlu terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan mereka mengingat ancaman siber terus berkembang. Program sertifikasi internasional, workshop yang terbaru, dan partisipasi dalam konferensi nasional dan internasional harus didukung untuk memastikan keunggulan teknis tim keamanan nasional. Yang kelima, membangun budaya keamanan di industri teknologi. Organisasi teknologi dan perusahaan software harus mengintegrasikan keamanan informasi sebagai nilai inti perusahaan. Untuk implementasi belangkar dan informatika juga menunjukkan kesadaran bahwa profesional informatika Indonesia memiliki peluang karir yang menarik di industri global. Adapun kesimpulan dari artikel yang saya buat yaitu jalan negara di era digital harus diimplementasikan melalui keahlian profit keahlian informatika memiliki tanggung jawab strategis terhadap kedaulatan dan keamanan digital Indonesia. Integrasi nilai-nilai dan kompetensi teknologi adalah kunci ketahanan nasional masa depan. Sekian dari saya.